Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak manusia dan hewan, siswa dapat menyebutkan alat gerak manusia dan hewan secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Adik-adik, ayo kita mengamati gambar berikut ini. Apa yang bisa kamu lihat dari gambar tersebut? Pada gambar tersebut, terlihat Edo sedang bermain-main ke kandang kelinci milik Pak Rudi. Pak Rudi memiliki kandang kelinci yang luas dan kelinci yang banyak. Edo bertanya kepada Pak Rudi, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu? Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Pak Rudi menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Jadi, Edo menyimpulkan bahwa tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, adik-adik, agar lebih memahami tentang organ gerak ini, ayo kita membaca bacaan berikut yang berjudul tentang organ gerak manusia dan hewan. Kita baca bersama-sama ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Adik-adik, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan tadi? Kesimpulan dari bacaan yang sudah kita baca tadi yaitu organ gerak hewan dan manusia terbagi dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif adalah organ yang dapat bergerak dengan sendirinya. Organ gerak aktif manusia dan hewan adalah otot, karena otot memiliki senyawa kimia yang dapat membuatnya bergerak. Sedangkan organ gerak pasif adalah
Organ yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Organ gerak pasif manusia dan hewan adalah tulang. Tulang dapat bergerak karena adanya otot yang melekat pada tulang tersebut. Tulang dan otot melakukan gerak secara bersama-sama. Kerjasama antara otot dan tulang dalam menggerakkan tubuh kita itu disebut dengan sistem gerak. Adik-adik, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, kita juga bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, sebelum kita menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya, kita cari tahu dulu yuk, apakah itu ide pokok dan kalimat pengembang? Yang pertama, ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di 3 tempat, yaitu di awal paragraf atau disebut dengan deduktif, tengah paragraf, dan akhir paragraf atau disebut dengan induktif. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang mengembangkan kalimat utama yang menyajikan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Adik-adik, sekarang kita lihat ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan yang sudah kita baca tadi ya, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Dari bacaan yang kita baca tadi, ada 5 paragraf dan setiap paragrafnya memiliki 1 ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Nah, adik-adik, sekarang ayo kita berlatih menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Sebagai contoh, kita lihat paragraf yang pertama. Dari paragraf yang pertama tadi, bisa dilihat ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembangnya yaitu yang pertama, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi, pada paragraf pertama, terdapat 3 kalimat, 1 kalimat utama yang merupakan ide pokok, dan 2 kalimat pengembang. Nah, sekarang untuk paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, adik-adik bisa mencari ide pokok dan kalimat pengembangnya sendiri ya. Selamat berlatih. Adik-adik, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan klik tombol lonceng agar adik-adik senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.